Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya Jasran Asia dan rekan saya Atala Mufid akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami beri judul Pemidanaan pada Kealpaan dalam Praktik Kedokteran menurut KUHP Nasional. Laporan hasil penelitian disusun dalam 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan umum, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan terakhir bab 5 adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kasus pemidanaan kulpa medis semakin meningkat dalam praktik kedokteran dan kesehatan. Sementara KUHP Nasional tahun 2023 akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. Di dalam KUHP Nasional tahun 2023 tersebut, bila kita cermati terdapat ambiguitas norma antara delik formil dan material. Sementara itu, bagi kalangan profesi medis diperlukan adanya kepastian hukum dalam menjalani profesi mereka. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan berusaha menjawab 3 pertanyaan kritis berikut. Bagaimana memahami tindak pidana karena kealpaan atau kelalaian atau kulpa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam konteks pidana medis? Yang kedua, rumusan masalah adalah bagaimana membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam kelalaian atau kulpa medis, serta bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana, kesalahan kulpa atau kulpa, kemampuan bertanggung jawab dalam konteks tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan dan harmonisasi antara ketentuan kealpaan dalam KUHP nasional dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh rekan saya Atala Mufid. Silakan. Terima kasih Pak Jasran. Saya akan membacakan selanjutnya. Yang C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisis aspek pemidanaan, pembuktian, dan harmonisasi norma antara KUHP dan UU Kesehatan secara teoritis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana kesehatan. Secara praktis, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Selanjutnya bab 2, tinjauan umum, pengertian kelalaian atau culpa. Menurut Muljatno, kealpaan adalah suatu sikap batin pelaku yang tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat itu terjadi karena kurangnya kehati-hatian, ketelitian, atau perhatian pelaku sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang yang wajar dan patut. Yang kedua ada pengertian kelalaian medis. Kelalaian medis adalah kelalaian atau kekurangan hati-hatian yang dilakukan oleh tenaga medis, terutama dokter, dalam menjalankan tugas profesinya yang mengakibatkan kerugian atau cedera terhadap pasien dan terjadi karena tidak dipenuhinya standar profesi atau standar prosedur operasional atau disingkat SPO yang berlaku. Unsur-unsur kelalaian medis itu ada 4. Yang pertama adanya kewajiban hukum, duty of care terhadap pasien, yang kedua telah terjadi pelanggaran dengan tidak medis. Yang ketiga akibat hukum atau kerugian pada pasien. Yang keempat adanya hubungan sebab akibat antara pelanggaran kewajiban dan kerugian yang timbul atau causality.
Selanjutnya ada kerangka konseptual. Tindak pidana dalam konteks medis adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam praktik kesehatan. Kedua ada kealpaan atau biasa disebut culpa, adalah bentuk kesalahan yang bersifat kurang hati-hati atau lalai tanpa maksud jahat, tetapi tetap menimbulkan akibat hukum. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana dalam konteks medis adalah penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dan keberadaan kesalahan atau culpa dalam tindakan medis. Yang keempat, ada hubungan KUHP nasional dan Undang-Undang Kesehatan adalah interaksi dan potensi konflik norma antara dua regulasi utama yang mengatur pidana medis. Yang kelima, ada ambiguitas dan multitafsir norma adalah penafsiran berbeda yang muncul dari ketentuan KUHP nasional dan Undang-Undang Kesehatan yang dapat memicu ketidakpastian hukum. Selanjutnya di sini ada kerangka teoritis. Saya akan jelaskan saja kerangka teoritis dalam penelitian ini berfokus pada konsep tindak pidana dalam konteks medis yang dipahami sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan melanggar hukum dalam praktik kesehatan. Kelalaian atau culpa diposisikan sebagai bentuk kesalahan tanpa niat jahat yang ditandai oleh kurangnya kehati-hatian dan tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana dilihat dari dua aspek, yaitu kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab dan keberadaan unsur kesalahan atau culpa dalam tindakan medis tersebut. Selanjutnya, hubungan antara KUHP nasional dan Undang-Undang Kesehatan menjadi penting karena keduanya berpotensi menimbulkan konflik norma, terutama dalam hal pengaturan pidana medis. Ambiguitas dan multitafsir terhadap ketentuan yang ada menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis yang melakukan tindakan dalam kapasitas profesionalnya. Selanjutnya di sini bab 3, metode penelitian. Yang A, jenis penelitian hukum normatif. Yang B, sifat deskriptif analitis. Yang C, cara pengumpulan data, studi pustaka. Yang D, pendekatan, statu, dan konseptual approach. Yang E, jalannya penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data sekunder. Yang kedua ada analisis normatif. Yang ketiga ada pendekatan komparatif. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Pak Jasran. Baiklah, saya melanjutkan bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil pemidanaan kelalaian medis. Harus terdapat unsur-unsur actus reus dan skuld atau kesalahan. Hal ini diatur di dalam pasal 36 dan 440 KUHP tahun 2023. Begitu juga penting untuk dipertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf. Kemudian hasil penelitian yang kedua adalah pembuktian dan peran penegak hukum. Di dalam kasus culpa medis, jaksa harus menyusun dakwaan, kemudian menghadirkan ahli medis, saksi ahli. Hakim harus menilai bukti formil dan material yang disampaikan oleh jaksa maupun penasehat hukum. Pembuktian tersebut harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran standar, kausalitas, dan kerugian. Kemudian pada hasil penelitian yang ketiga, kami mendapatkan harmonisasi KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. KUHP merupakan suatu norma umum, sedangkan Undang-Undang Kesehatan adalah norma khusus, atau lex specialis. Pasal 308
mewajibkan adanya rekomendasi dari Majelis Kedokteran dan Konsil Kesehatan Indonesia sebelum dilakukan penyelidikan. Untuk adanya harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, perlu adanya pendekatan yang sistemik dan koordinatif antara berbagai pihak. Dari hasil studi komparatif kami di Belanda dan Amerika Serikat, kami mendapatkan bahwa di negara Belanda, kulpa medis dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang berat dan yang ringan. Jadi jelas kriterianya apa saja kulpa medis yang masuk dalam kategori kulpa yang berat atau kulpa lata, dan apa saja kelalaian medis yang masuk di dalam kategori kelalaian ringan atau kulpa medis. Sedangkan di Amerika Serikat, fokus kulpa medis adalah pada kompensasi kerugian. Jadi berupa tuntutan perdata, bukan pidana. Sementara di Indonesia, kulpa medis didominasi oleh laporan-laporan kepolisian yang didasarkan kepada delik material. Sebagaimana hasil temuan kami bahwa melandaskan pemeriksaan terhadap kulpa medis pada delik material penuh ketidakpastian. Temuan utama penelitian kami adalah adanya ambiguitas norma dalam KUHP 2023, di mana terdapat pasal yang menyatakan bahwa dalam semangat KUHP nasional yang lebih demokratis, sebaiknya sedapat mungkin kulpa medis tidak dipidana. Namun ada pasal-pasal lain yang masih mengancam dengan pidana tertentu, sehingga dengan ketidakpastian tersebut terdapat risiko-risiko overkriminalisasi terhadap profesi medis. Selain itu juga kami mendapatkan temuan belum jelasnya standar pembuktian kulpa medis. Belum terdapat secara rinci dan jelas, seperti misalnya terdapat dalam KUHP Belanda, bahwa pelanggaran medis, kelalaian medis dicantumkan dengan rinci apa saja kriteria-kriterianya, sehingga dapat dijadikan delik formal dalam tuntutan medis. Jadi tidak hanya bersandar pada delik material. Bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, pemidanaan kulpa medis harus sesuai dengan asas legalitas dan kesalahan. Yang kedua, pembuktian kulpa medis harus memperhatikan unsur formil dan material. Yang ketiga, harmonisasi norma penting untuk perlindungan hukum dan kepastian.
Saran, perlu disusun regulasi teknis untuk pembuktian kulpa medis. Kemudian yang kedua, diperlukan juga pelatihan hukum kesehatan bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga, perlu diperkuat peran majelis kedokteran, majelis kesehatan, dan Konsil Kesehatan Indonesia dalam proses etik dan hukum. Sekian, terima kasih.